Pukul 2 dini hari. Telepon saya berdering. Suara di seberang berkata, "Suami saya baru saja digerebek warga di sebuah apartemen bersama seorang perempuan muda." Saya tidak menangis. Saya hanya berdiri, menatap layar ponsel, lalu tersenyum tipis. Karena malam itu, satu-satunya yang panik bukan saya. 3 lembar surat yang sudah dia tanda tangani sendiri, kini ada di laci saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan rumah tangga yang mungkin terjadi di sekitar kita. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton malam ini? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih baik lagi. Sekarang, duduklah yang nyaman, karena kisah ini akan mengajari kita satu hal. Orang yang menganggap pasangannya bodoh seringkali adalah orang yang paling buta. Nama saya Anindya Larasati. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris dan PPAT di kawasan Jakarta Selatan. Sudah hampir 10 tahun saya menekuni dunia yang penuh dengan akta, tanda tangan, dan hitam di atas putih. Pekerjaan saya mengajarkan satu hal yang tak pernah saya lupakan. Sehelai kertas yang sah bisa lebih kuat daripada 1000 air mata. Saya sudah menikah selama 7 tahun dengan seorang pria bernama Reza Pratama. Usianya 38 tahun. Di mata orang luar, dia adalah seorang pengusaha sukses. Kami tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Halaman luas, mobil mengilap di garasi, dan satu putri kecil yang menjadi nafas saya. Namanya Kalila. Usianya baru 5 tahun. Dari luar, hidup kami terlihat seperti gambar di majalah. Sempurna. Mertua saya, Bu Sutina, dulu sering memuji saya di depan para tetangga. Katanya, anak laki-lakinya sangat beruntung mendapatkan istri seperti saya. Pintar, mandiri, dan tahu cara mengurus rumah. Saya percaya pujian itu tulus. Saya percaya selama bertahun-tahun. Namun di balik topeng kesempurnaan yang kami kenakan setiap hari, ada satu kejanggalan yang perlahan menggerogoti hati saya. Kecurigaan saya tidak datang seperti petir di siang bolong. Ia tumbuh pelan, dari hal-hal kecil yang menumpuk menjadi gunung pertanyaan. Saya masih ingat pagi-pagi itu. Matahari baru mengintip dari balik tirai. Saya sudah sibuk di dapur, menyiapkan nasi goreng dan kopi panas untuk suami dan anak saya. Aroma masakan memenuhi ruangan. Reza turun, mencium kening Kalila, lalu pergi tanpa banyak bicara. Dulu, dia selalu memeluk saya sebelum berangkat. Belakangan, pelukan itu hilang. Saya menganggapnya kelelahan. Saya selalu mencari alasan untuknya. Itu kesalahan pertama saya. Beberapa bulan terakhir, Reza mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama. Beban pekerjaan yang menumpuk. Proyek baru yang butuh perhatian khusus. Rapat mendadak dengan klien di luar jam kantor. Awalnya, saya percaya. Sebagai istri, saya bahkan sering menunggunya di ruang tamu sampai tertidur, hanya untuk menghangatkan kembali makan malamnya. Saya memijat bahunya. Saya mendengarkan keluh kesahnya tentang betapa kerasnya dia bekerja demi masa depan kami. Saya menelan semua alasannya mentah-mentah, karena saya pikir begitulah seharusnya seorang istri. Tetapi naluri seorang perempuan jarang sekali salah. Firasat sunyi itu mulai berbisik suatu sore. Saat itu, saya sedang memilah pakaian kotor. Saya mengangkat kemeja kerja yang dia pakai malam sebelumnya. Hidung saya menangkap aroma asing. Itu bukan parfum maskulin yang selalu saya belikan setiap bulan. Itu aroma manis yang menyengat. Perpaduan mawar dan vanila yang murah. Jantung saya berdetak lebih cepat. Saya mendekatkan kemeja itu ke wajah. Saya ingin memastikan saya tidak salah cium, tetapi tidak. Bau itu menempel kuat di bagian kerah. Saya mencoba berpikir positif. Mungkin itu wangi rekan kerja yang tak sengaja menempel. Mungkin pewangi ruangan di kafe tempat dia bertemu klien. Tetapi alasan-alasan itu terasa hambar, bahkan untuk saya sendiri. Malam itu, saat dia duduk di meja makan, saya mencoba memancing obrolan. Nada saya sesantai mungkin. Kerjaan di kantor lagi sibuk banget ya, Mas? Tanya saya sambil menuang teh. Dia hanya menjawab pendek. Iya,
Banyak yang harus diurus. Lalu, dia menunduk ke ponselnya lagi. Layar itu selalu dia miringkan, supaya saya tak bisa melihat. Dulu, ponsel kami tergeletak bebas di mana saja. Sekarang, benda itu seperti berangkas yang dia jaga mati-matian. Saya diam. Saya tidak mengejar, karena saya tahu perempuan yang terlalu cepat menuduh hanya akan kehilangan bukti. Dan saya lebih dari siapapun mengerti betapa berharganya bukti. Hari-hari berikutnya, perubahan itu makin terasa. Reza mulai berdandan lebih rapi dari biasanya. Dia membeli parfum baru, baju baru. Bahkan mulai pergi ke gym yang tak pernah dia sentuh selama bertahun-tahun. Seorang pria yang tiba-tiba ingin tampil tampan di usia hampir 40. Biasanya bukan untuk istri yang sudah 7 tahun dia temani. Yang lebih menyakitkan bukan hanya sikap Reza, tetapi sikap ibunya, Bu Sutinah, yang dulu memuji saya, perlahan berubah dingin. Setiap kali berkunjung, tatapannya penuh penilaian. Suatu siang, dia datang tanpa memberi kabar. Dia melihat saya yang baru pulang dari kantor, masih mengenakan blazer kerja. "Kamu ini perempuan apa, Anindya?" katanya sambil duduk di sofa. "Pulang malam terus. Suami di rumah, siapa yang urus? Anak siapa yang temani?" Saya tersenyum sopan. "Kalila, ada Mbak Asih." "Bu." Dan Reza jarang di rumah malam-malam. Bu Sutinah mendengus. Ya karena istrinya sibuk sendiri. Laki-laki itu butuh perhatian. Kalau di rumah, dingin. Jangan salahkan kalau dia cari kehangatan di luar. Kalimat itu menusuk. Tetapi saya menyimpannya. Saya hanya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya bertanya-tanya, mengapa seorang ibu begitu cepat menyiapkan pembelaan untuk dosa yang belum dia akui ada? Sejak hari itu, saya mulai memperhatikan segalanya dengan lebih tenang, bukan dengan amarah, tetapi dengan ketelitian seorang notaris yang sedang memeriksa keaslian sebuah dokumen. Saya sadar rumah tangga saya sedang retak, dan saya harus tahu retakan itu seberapa dalam. Reza semakin sering menyebut satu kata, perusahaan. "Perusahaan Mas lagi berkembang pesat, Nin," katanya suatu malam. Dengan dada membusung, "Sebentar lagi Mas akan jadi orang yang benar-benar diperhitungkan." Saya hanya tersenyum, karena hanya saya yang tahu satu rahasia kecil yang dia lupa. Perusahaan yang dia banggakan itu, modal awalnya berasal dari saya 7 tahun lalu saat kami menikah. Reza hanyalah seorang karyawan biasa dengan gaji pas-pasan. Sayalah yang punya tabungan. Sayalah yang menjual sebidang tanah warisan untuk modal usaha. Sayalah yang mengurus seluruh legalitas, akta pendirian, hingga sertifikat aset. Tetapi, karena saya ingin suami saya merasa dihormati sebagai kepala keluarga, saya membiarkan banyak hal tercatat atas namanya. Saya pikir itu bentuk cinta. Saya pikir kepercayaan adalah pondasi rumah tangga. Saya tidak tahu bahwa kepercayaan yang diberikan kepada orang yang salah bisa berubah menjadi pisau yang menikam diri sendiri. Saya masih ingat awal pernikahan kami. Reza dulu bukan pria yang sombong. Dia lembut, penuh perhatian, dan tampak begitu menghargai saya. Saat itu, saya sedang merintis karir sebagai notaris muda, dan dia adalah karyawan biasa yang gajinya tak seberapa. Sayalah yang lebih dulu mapan, tetapi saya tak pernah membuatnya merasa kecil. Saya justru mendorongnya, mendukung mimpinya, bahkan merelakan tabungan saya untuk modal usahanya. Saya percaya kami adalah tim. Saya percaya apa yang saya berikan akan dijaganya seperti dia menjaga saya selama tahun-tahun pertama. Semuanya indah. Usaha Reza berkembang berkat modal dan jaringan yang saya bantu bangun. Tetapi seiring uang yang masuk semakin banyak, sesuatu dalam dirinya berubah. Dia mulai menganggap kesuksesan itu murni hasil kerjanya sendiri. Dia mulai lupa siapa yang dulu menjual tanah warisan agar dia bisa memulai. Dia mulai memandang saya bukan sebagai mitra, tetapi sebagai pelengkap. Perubahan itu pelan, hampir tak terlihat, seperti air yang menetes setiap hari, mengikis batu tanpa suara. Saya pun berubah tanpa sadar.
demi menjaga keutuhan rumah tangga. Saya semakin sering mengalah. Saya menyerahkan keputusan-keputusan besar kepadanya. Saya membiarkan namanya tercantum di atas aset-aset yang saya bayar. Saya pikir mengalah adalah bentuk cinta. Saya pikir perempuan yang baik adalah perempuan yang membuat suaminya merasa berkuasa. Saya keliru. Yang saya tanam bukan rasa hormat, tetapi rasa berhak. Reza mulai merasa segalanya memang miliknya, termasuk hak untuk memperlakukan saya sesuka hati. Insiden pertama yang benar-benar membuat saya waspada terjadi pada suatu Sabtu. Reza pulang dengan wajah lelah, lalu langsung mandi. Dia meninggalkan jasnya di sandaran kursi. Kebiasaan lama saya merapikan barangnya membuat saya mengambil jas itu. Sebuah struk terjatuh dari saku. Struk sebuah restoran mahal di kawasan Senayan. Tertera 2 porsi makan malam, 2 gelas wine. Tanggalnya, malam, saat dia bilang sedang rapat dengan klien di kantor sampai larut. Saya memegang struk itu lama sekali. Saya tidak berteriak. Saya hanya memotretnya dengan ponsel, lalu mengembalikannya persis di tempat semula. Saya belajar satu hal dari pekerjaan saya. Bukti yang sudah ada di tangan, jangan pernah ditunjukkan terlalu cepat. Karena begitu lawan tahu kamu memegangnya, dia akan mulai menghapus jejak. Malam itu, Reza tidur pulas di sebelah saya, sementara saya menatap langit-langit, menyusun rencana dalam diam. Beberapa hari kemudian, datang insiden kedua. Reza mengajak saya bicara serius di ruang kerja. Dia meletakkan sebuah map di meja. "Nin," katanya dengan nada yang dibuat-buat manis. "Mas, mau kamu tanda tangan di sini. Ini cuma surat pengalihan wewenang, biar Mas bisa mengelola perusahaan lebih leluasa tanpa harus bolak-balik minta persetujuan kamu." Saya membuka map itu. Mata saya, yang sudah terlatih membaca ratusan akta, langsung menangkap isinya. Itu bukan sekedar pengalihan wewenang. Itu adalah surat yang akan memindahkan kendali penuh atas seluruh aset perusahaan ke tangannya, termasuk aset yang modalnya dari saya. Saya tersenyum tenang. "Boleh?" "Mas, tapi surat seperti ini harus dicek dulu kelengkapannya. Salah satu klausul ini bisa bikin masalah pajak nanti. Biar saya rapikan dulu, ya." Reza terlihat tidak senang, tetapi dia tak bisa membantah. Karena di urusan dokumen, dialah yang bodoh, dan dia tahu itu. Map itu saya simpan. Malam itu, saya sadar suami saya bukan hanya berselingkuh. Dia sedang berusaha menguras saya sampai kering, lalu membuang saya tanpa sepeser pun. Insiden ketiga datang dari arah yang tak saya duga. Suatu sore, Bu Sutina dan adik ipar saya, Dini, datang bersama. Mereka duduk di ruang tamu seperti 2 hakim yang siap menjatuhkan vonis. "Anindya," kata Bu Sutina, "kami sekeluarga sudah sepakat. Sebaiknya kamu berhenti kerja. Urus rumah, urus Kalila, biar Reza yang cari nafkah. Tidak baik perempuan terlalu sibuk di luar." Dini menimpali dengan nada sinis. "Iya, Mbak, malu loh. Suami pengusaha sukses, tapi istrinya masih ngotot kerja kayak orang susah." Saya menatap mereka satu persatu. Mereka bahkan tidak tahu gaji dan usaha sayalah yang selama ini menambal banyak lubang di keuangan keluarga ini. Saya hanya menjawab pelan. "Saya pikirkan dulu, Bu." Tetapi di dalam hati, saya sudah punya jawaban. Tidak akan pernah. Open look malam itu menggantung di benak saya. Mereka begitu kompak mendorong saya keluar dari pekerjaan. Seolah ada yang ingin memastikan saya kehilangan penghasilan, kehilangan kemandirian, kehilangan tameng. Tapi malam itu mereka tak tahu. Justru pekerjaan itulah yang akan menjadi senjata saya. Insiden keempat. Saya akhirnya tahu nama perempuan itu. Suatu malam, ponsel Reza tertinggal di kamar mandi saat dia terburu-buru menerima telepon di teras. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk dari kontak bernama V. Isinya singkat. "Mas, kapan kita ketemu lagi? Aku kangen. Jangan lama-lama sama dia ya." Saya merasa lantai bergoyang, tetapi saya menahan diri. Saya menggeser layar perlahan. Foto profil kontak itu terbuka, dan jantung saya berhenti sejenak. Saya kenal wajah itu. Wanya.
Perempuan berusia 27 tahun. Dulu. Dia pernah magang di kantor notaris saya selama beberapa bulan. Saya yang mengajarinya. Saya yang menandatangani surat rekomendasinya. Dan kini dia tidur dengan suami saya. Rasa sakit itu berlapis-lapis. Dikhianati suami sudah cukup menghancurkan. Tetapi dikhianati oleh orang yang pernah saya bimbing dengan tangan saya sendiri. Itu rasanya seperti ditikam dari dalam. Malam itu saya menangis di kamar mandi. Dengan keran air, sengaja saya buka kencang supaya tak ada yang mendengar. Tetapi saat saya keluar, wajah saya sudah kering. Air mata saya simpan. Karena saya tahu menangis tidak akan mengubah apapun. Yang mengubah keadaan adalah strategi. Insiden kelima menguatkan segalanya. Reza pamit. Nin, Mas harus ke Surabaya 3 hari. Ada proyek besar di sana. Saya mengangguk manis. Saya bahkan membantunya mengemas koper. Tetapi sehari kemudian, kartu kredit gabungan kami mengirim notifikasi. Sebuah transaksi di sebuah hotel mewah. Bukan di Surabaya, tetapi di Bandung. Saya tersenyum getir menatap layar ponsel. Dia bahkan terlalu malas untuk berbohong dengan rapi. Saya menyimpan notifikasi itu, menambahkannya ke dalam folder yang diam-diam saya beri nama kebenaran. Saya mulai menyusun semuanya seperti menyusun berkas perkara. Struk restoran, pesan dari Vania, notifikasi hotel, catatan aliran dana perusahaan. Semua saya rapikan. Saya beri tanggal. Saya simpan dalam 2 salinan. 1 digital, 1 cetak. Di brankas kantor saya, yang Reza tak pernah tahu kodenya. Saya tidak sedang merancang pertengkaran. Saya sedang merancang akhir yang tak bisa dia bantah. Insiden ke-6 adalah titik balik yang paling saya syukuri seumur hidup. Reza, dengan kesombongan seorang pria yang merasa sudah menang, kembali membawa map. Kali ini, dia tampak terburu-buru. Nin, yang surat kemarin sudah kamu rapikan belum? Mas butuh cepat, sekalian. Ada beberapa dokumen pajak yang harus kamu urus. Kamu kan ahlinya. Pokoknya beresin semua. Biar Mas tinggal tanda tangan. Mas percaya sama kamu soal beginian. Dia menepuk bahu saya, seperti menepuk seorang bawahan. Dan di saat itu, sebuah rencana yang utuh terbentuk di kepala saya. Dia menyerahkan semua urusan dokumen kepada saya. Dia bahkan dengan bangga berkata, dia tinggal tanda tangan tanpa membaca. Karena dia menganggap saya terlalu bodoh untuk berani melawan. Karena dia menganggap saya hanya istri penurut yang mengurus kertas-kertas membosankan. Maka saya bekerja, bukan menyusun surat yang dia minta. Saya menyusun surat yang saya butuhkan. Selama beberapa malam, di kantor saya yang sepi, saya menyiapkan 2 dokumen. Yang pertama, sebuah akta yang akan memisahkan dengan tegas mana harta milik saya dan mana milik dia. Yang kedua, sebuah surat hibah, di mana Reza menyerahkan seluruh bagiannya atas aset bersama kepada putri kami, Kalila, dengan saya sebagai wali yang mengelolanya. Saya susun dengan bahasa hukum yang rapi, sah, dan tak bisa dibantah. Saya selipkan di antara tumpukan dokumen pajak yang membosankan. Lalu, pada suatu pagi, saya menyodorkan setumpuk kertas itu kepadanya. Mas, ini semua dokumen pajak dan administrasi yang kemarin. Tinggal tanda tangan di tempat yang sudah saya tandai. Reza bahkan tidak melirik isinya. Dia mengambil pena dan dengan tergesa menandatangani satu persatu. Tanda tangan demi tanda tangan. Termasuk 2 lembar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Saat penanya berhenti, dia mengembalikan tumpukan itu sambil berkata, "Nah, gitu dong. Istri pintar." Dia bahkan tersenyum. Dia tidak tahu. Dia baru saja menandatangani kekalahannya sendiri. Saya membawa dokumen itu ke kantor. Saya legalisasi melalui rekan saya, seorang notaris lain bernama Pak Tommy, agar tak ada konflik kepentingan dan agar kekuatannya di mata hukum tak tergoyahkan. Pak Tommy membaca berkas itu, lalu menatap saya. Bu Anindya, Anda yakin? Saya mengangguk. Saya tidak pernah seyakin ini. Pakistan. 3 lembar surat itu
kini sah, hitam di atas putih, dan suami saya menandatanganinya dengan tangannya sendiri. Insiden ketujuh datang seolah langit ingin menguji kesabaran saya sampai batas terakhir. Ada acara kumpul keluarga besar di rumah mertua, di depan om, tante, sepupu, dan para tetangga. Bu Sutina dengan sengaja mempermalukan saya. Untung Reza sabar punya istri kaya Anindya, katanya keras-keras sambil tertawa. Sudah 7 tahun. Ngurus suami aja nggak becus. Pulang malam terus. Pantas kalau lelaki cari yang lebih perhatian di luar. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa melirik saya dengan kasihan. Dini terkikik di pojok ruangan. Reca. Dia hanya diam, bahkan tersenyum tipis. Membiarkan ibunya menelanjangi harga diri saya di depan banyak orang. Saya berdiri di sana, memegang gelas teh, dengan punggung tetap tegak. Saya tidak membantah. Saya hanya berkata pelan, "Terima kasih sudah mengingatkan, Bu." Lalu saya tersenyum, senyum yang tidak mereka mengerti artinya. Karena di dalam tas saya saat itu tersimpan salinan 3 lembar surat yang akan membuat tawa mereka berubah jadi keheningan. Saya hanya menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu ternyata datang lebih cepat dari dugaan saya. Tetapi keserakahan mereka belum berhenti. Tak lama setelah itu, datang insiden yang membuat saya benar-benar paham seberapa jauh Reza tega melangkah. Suatu malam dia pulang dengan sikap manis yang dibuat-buat. Dia memijat bahu saya, memuji masakan saya, lalu pelan-pelan menyodorkan sebuah surat lagi. "Nin, perusahaan mau ekspansi. Mas butuh pinjaman bank besar. Tapi banknya minta penjamin. Kamu kan punya aset atas nama kamu juga. Tanda tangan di sini ya. Jadi penjamin. Cuma formalitas." Saya membaca surat itu pelan. Itu adalah perjanjian penjaminan utang. Jika saya menandatanganinya dan perusahaan gagal bayar, maka aset pribadi saya yang akan disita bank. Dia ingin menjadikan saya perisai untuk utang-utangnya sebelum membuang saya. Saya tersenyum dan berkata bahwa saya perlu memeriksa dulu syarat banknya. Dia mendesah kesal, tetapi tak bisa memaksa. Malam itu saya menyadari, dia tidak hanya ingin pergi, dia ingin pergi sambil membawa semua dan meninggalkan saya menanggung beban. Lalu datang insiden yang menyerang nama baik saya. Dini, adik ipar saya, mulai menyebarkan cerita di antara keluarga besar dan tetangga bahwa saya istri yang dingin, bahwa saya lebih mencintai pekerjaan daripada keluarga, bahwa wajar jika Reza mencari ketenangan di tempat lain. Cerita itu sampai ke telinga saya melalui Mbak Asih, yang mendengarnya dari pembantu rumah sebelah. Saya bisa saja marah mendatangi Dini dan membantah semuanya. Tetapi saya tidak. Saya tahu, membantah fitnah dengan emosi hanya akan memperkuat fitnah itu. Saya memilih diam dan membiarkan kebenaran berbicara pada waktunya, karena saya tahu sebentar lagi semua cerita karangan itu akan runtuh dengan sendirinya di hadapan satu kebenaran yang tak bisa dibantah. Saya hanya perlu sedikit lebih sabar. Insiden ke-8 adalah persiapan terakhir. Saya menyewa jasa seorang penyelidik untuk memastikan satu hal: pola pertemuan Reza dan Fania. Saya tidak ingin menebak. Saya ingin tahu kapan, di mana, dan sejelas apa. Hasilnya rapi. Mereka rutin bertemu di sebuah apartemen yang ternyata disewa atas nama Fania, tetapi dibayar dari rekening perusahaan. Rekening yang secara hukum kini sudah saya pastikan bukan lagi sepenuhnya milik Reza. Saya kumpulkan semuanya: foto, jadwal, aliran dana. Saya tidak terburu-buru. Saya tahu karma terbaik bukan yang dipaksakan, tetapi yang dibiarkan matang, lalu jatuh tepat di kepala orang yang menanamnya. Di tengah semua persiapan itu, hanya ada satu orang yang tahu sebagian dari rencana saya. Mbak Asih, suatu malam, saat saya lembur menyusun berkas di rumah, dia membawakan teh hangat dan duduk di samping saya. "Bu," katanya pelan, "saya tidak tahu Ibu sedang menyiapkan apa, tapi saya tahu Ibu sedang berjuang. Apapun itu, Mbak dukung Ibu." Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya,
dalam berbulan-bulan. Saya merasa tidak sendirian. "Terima kasih, Mbak," kata saya. "Saya cuma ingin memastikan Kalila punya masa depan yang aman, apapun yang terjadi nanti. Tolong jaga dia bersama saya." Mbak Asi mengangguk. Dia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya menjadi penopang yang saya butuhkan. Dalam dunia yang penuh pengkhianatan, kesetiaan sederhana seorang perempuan biasa terasa begitu berharga. Malam itu, saya sudah selesai. Semua berkas tertata. Semua surat sudah sah. Yang saya butuhkan tinggal satu hal. Momen ketika kebohongan mereka pecah dengan sendirinya. Di depan banyak saksi. Dan saya tak perlu menunggu lama di sela-sela semua persiapan itu. Ada malam-malam yang berat. Malam saat saya berbaring di sebelah pria yang saya tahu sedang mengkhianati saya. Dan tetap harus berpura-pura tidur tenang. Saya menatap punggungnya dalam gelap dan bertanya-tanya. Kapan tepatnya cinta itu mati? Apakah saat pertama dia berbohong soal lembur? Apakah saat dia membeli parfum baru? Atau apakah cinta itu sudah lama mati? Dan saya hanya terlalu takut mengakuinya. Saya juga harus menghadapi tekanan yang datang bertubi-tubi. Bu Sutina semakin sering datang. Kini dengan dalih membawakan masakan untuk Reza. Tetapi setiap kunjungan selalu berakhir dengan sindiran. "Rumah kok berantakan begini? Anak kok kurus? Suami kok jarang di rumah? Kamu ini sebenarnya ngapain seharian?" Anindya. Saya menelan semuanya. Bukan karena saya lemah, tetapi karena saya tahu melawan sekarang hanya akan membuat mereka waspada. Saya butuh mereka tetap meremehkan saya. Karena dalam peperangan yang sunyi, diremehkan adalah keuntungan terbesar. Ada satu malam yang hampir membuat saya goyah. Kalila demam tinggi. Saya menungguinya sendirian sepanjang malam, mengompres dahinya. Sementara Reza tak mengangkat satupun telepon saya. Esok paginya dia pulang dengan wajah segar, beralasan ponselnya mati. Saat saya bilang Kalila sakit semalaman, dia hanya menjawab enteng, "Kan ada kamu." Lagian anak demam itu biasa. Lalu dia masuk kamar untuk tidur. Saya berdiri di dapur, menggenggam gelas. Dengan tangan gemetar menahan amarah. Di saat itulah keraguan terakhir saya hilang. Pria ini tidak hanya mengkhianati saya sebagai istri. Dia menelantarkan kami sebagai keluarga. Dan untuk itu, saya tidak akan pernah merasa bersalah atas apa yang akan saya lakukan. Saya menggunakan setiap menit luang untuk memastikan tak ada satupun celah dalam rencana saya. Saya periksa ulang setiap klausul. Saya konsultasikan dengan Pak Tommy soal kekuatan hukum surat hibah jika digugat di kemudian hari. Saya simpan setiap percakapan, setiap bukti transaksi, setiap jejak. Saya bahkan menyiapkan skenario seandainya Reza mencoba menjual aset diam-diam. Saya membekukan beberapa akses melalui jalur yang sah, dengan alasan administrasi pajak yang masuk akal. Semuanya rapi. Semuanya legal, tak ada satupun yang bisa dibalik. Suatu Jumat malam, Reza kembali berpamitan. "Mas, ada urusan penting." "Nin, mungkin pulang pagi." Saya hanya mengangguk. Saya tidak menahannya, karena kali ini saya sudah tahu dia akan pergi kemana. Apartemen itu bersama Fania. Saya sudah menyiapkan segalanya. Saya tidak merencanakan untuk menggerebek sendiri. Saya tidak ingin tangan saya kotor oleh keributan. Saya hanya membutuhkan kebenaran itu terungkap di hadapan orang banyak. Dan ternyata, semesta punya caranya sendiri. Apartemen tempat mereka bertemu itu belakangan sudah menjadi bahan gunjingan para penghuni. Suara-suara mencurigakan. Tamu yang datang malam-malam. Perempuan muda yang tinggal sendiri, tetapi sering didatangi pria beristri. Malam itu, ketua RT setempat bersama beberapa warga yang sudah lama gerah memutuskan untuk memeriksa. Mereka mengetuk, lalu menggerebek unit itu. Dan di dalam, mereka menemukan suami saya bersama Fania dalam keadaan yang tak bisa dijelaskan dengan alasan apapun. Telepon pertama datang pukul 2 dini hari. Dari nomor yang tak saya kenal, suara seorang bapak. Ketua RT itu berdengar berat. "Maaf, Bu, apa benar ini istri dari Bapak Reza Pratama? Suami ibu sedang kami amankan di sini. Ada masalah." Saya menutup mata sejenak. Lalu,
Saya menjawab dengan suara yang sangat tenang. Iya, Pakistan. Saya istrinya. Tolong jangan biarkan dia pergi kemana-mana. Saya datang sekarang. Saya bangun. Saya tidak menangis. Saya mandi. Saya berpakaian rapi, mengenakan blazer kerja saya, seolah akan menghadiri sebuah rapat penting. Karena memang begitulah saya memandangnya. Ini bukan tragedi. Ini adalah penutupan sebuah perkara. Saya mengambil map berisi 3 lembar surat itu dari brankas. Saya memasukkannya ke dalam tas. Lalu, saya berangkat, menembus malam, dengan kepala tegak. Saat saya tiba, suasana sudah riuh. Beberapa warga berkumpul. Fania duduk di sudut, menangis. Dengan riasan yang luntur, Reza berdiri dengan wajah pucat pasi. Bajunya berantakan. Begitu melihat saya, matanya membelalak. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Min, katanya gugup. Ini tidak seperti yang kamu kira. Aku bisa jelaskan. Saya berjalan mendekat, pelan. Tenang. Saya berhenti tepat di depannya. Lalu saya berkata, "Tidak perlu, Mas. Saya tidak datang untuk mendengar penjelasan. Saya datang untuk menyelesaikan." Ketua RT bertanya, "Apakah ini perlu dibawa ke pihak berwajib?" Saya menggeleng pelan. Tidak perlu menyeret terlalu jauh. Pakistan. Tapi saya minta semua yang hadir di sini menjadi saksi. Karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Sekarang. Di depan semua orang. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada saya. Saya menatap Reza. Selama 7 tahun. Saya menjadi istri yang kamu sebut bodoh. Saya yang menjual tanah warisan untuk modal usahamu. Saya yang mengurus semua legalitas. Saya yang membiarkan namamu tertera di atas segalanya. Supaya kamu merasa menjadi laki-laki. Dan kamu membalasnya dengan ini. Suara saya tidak meninggi. Justru itu yang membuatnya menggigil. Fania mencoba menyela dengan suara parau. "Mbak, saya minta maaf. Tapi Mas Reza bilang kalian sudah mau cerai." Dia bilang semua harta ini miliknya. Dia janji akan menikahi saya. Saya menoleh padanya. Saya tidak marah. Saya justru merasa kasihan. "Vania," kata saya, "kamu pernah magang di kantor saya. Kamu tahu betul. Sebuah janji lisan tidak ada artinya tanpa hitam di atas putih. Kamu dijanjikan harta yang bahkan bukan miliknya untuk diberikan." Lalu saya membuka tas. Saya mengeluarkan map itu. Saya membuka lembar demi lembar di atas meja, di hadapan semua orang. "Ini," kata saya, "adalah akta pemisahan harta yang sah. Dan ini surat hibah." Keduanya ditandatangani oleh Reza Pratama dengan tangannya sendiri. Beberapa minggu yang lalu, Reza menyambar kertas itu. Matanya menyusuri setiap baris. Wajahnya berubah. Dari pucat menjadi kelabu. Ini apa? Aku tidak pernah. Aku cuma tanda tangan dokumen pajak." Saya menatapnya lurus. "Kamu menandatangani apapun yang saya sodorkan." "Mas, karena kamu terlalu sibuk merasa pintar untuk membaca. Kamu sendiri yang bilang, kamu percaya pada saya soal dokumen. Kamu sendiri yang menyerahkan semua urusan kertas pada istri yang kamu anggap bodoh." Tangan Reza gemetar. "Kamu menjebakku," teriaknya. Saya menggeleng. "Tidak. Saya hanya memberimu apa yang kamu minta. Kamu minta saya mengurus semua dokumen. Dan saya mengurusnya. Dengan sangat teliti, saya menjelaskan dengan tenang. Apa arti 2 surat itu? Dengan akta pemisahan harta, seluruh aset yang modalnya berasal dari saya, kembali tercatat atas nama saya secara hukum. Dan dengan surat hibah yang dia tanda tangani, bagian yang tersisa atas namanya, dia serahkan kepada Kalila, putri kami. Dengan saya sebagai pengelola. Artinya, malam ini, secara sah dan tak terbantahkan, Reza Pratama tidak lagi memiliki apa-apa. Rumah pondok indah, mobil, perusahaan. Semua yang dia banggakan kini bukan miliknya. Dia kehilangan segalanya dengan tanda tangannya sendiri. Keheningan di ruangan itu terasa seperti beban yang menekan. Fania menundukkan kepalanya. Air matanya jatuh ke lantai. Saya tidak tahu. "Mbak," bisiknya,
Saya tidak tahu kalau semua itu milik Mbak. Mas Reza bilang, dia yang membangun semuanya sendiri. Saya menatapnya. Dan untuk sesaat, saya melihat diri saya yang dulu di matanya. Perempuan yang percaya pada kata-kata manis seorang pria. Vanya, kata saya pelan. Pria yang berani mengkhianati istrinya, yang memberi segalanya. Tidak akan pernah setia pada perempuan yang dia temui di tengah jalan. Hari ini, kamu melihat dengan matamu sendiri. Dia tak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Pikirkan baik-baik. Apa yang sebenarnya kamu kejar? Vanya tak menjawab. Dia hanya menangis lebih keras. Dan saya tahu malam itu. Dia juga sedang kehilangan ilusinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Vanya bangkit, mengambil tasnya, dan pergi tanpa menoleh lagi. Janji palsu itu runtuh dalam semalam. Tetapi malam itu belum selesai, karena tak lama kemudian Bu Sutina datang. Seseorang pasti sudah menelponnya. Dia masuk dengan napas tersengal, langsung memeluk Reza. Anakku, apa yang mereka lakukan padamu? Lalu matanya beralih ke saya, penuh kebencian. Kamu, perempuan licik, tega-teganya kamu menjebak suamimu sendiri. Mana ada istri yang baik berbuat begini? Menantu durhaka. Saya menatap mertua saya, perempuan yang dulu memuji saya, lalu mempermalukan saya di depan keluarga besar. Bu, kata saya pelan. Dulu ibu bilang, anak laki-laki ibu beruntung mendapatkan saya. Lalu ibu bilang, saya istri yang tak becus, yang membuat suaminya mencari kehangatan di luar. Sekarang, saat anak ibu ketahuan bersama perempuan lain di sebuah apartemen tengah malam, ibu menyebut saya yang durhaka. Bu Sutinah terdiam. Saya tidak menyeret anak ibu ke sini, lanjut saya. Dia datang sendiri ke tempat ini, dengan kakinya sendiri, untuk menemui perempuan itu. Saya tidak memaksanya menandatangani apapun. Dia menandatanganinya sendiri. Karena dia menganggap saya terlalu bodoh untuk melawan. Semua yang terjadi malam ini, Bu, adalah buah dari yang ditanam anak ibu sendiri. Bu Sutinah membuka mulut, hendak membantah, tetapi tak ada kata yang keluar. Karena untuk pertama kalinya, dia tahu tak ada lagi yang bisa dia bela. Para warga yang menyaksikan mulai berbisik. Beberapa menatap Reza dengan jijik. Beberapa menatap saya dengan tagung. Saya tidak butuh keduanya. Saya hanya butuh keadilan. Dan malam itu, saya sudah mendapatkannya. Saya menutup map saya. Saya merapikan surat-surat itu. Lalu saya berkata, untuk terakhir kalinya, di hadapan suami saya yang sudah runtuh. Mas Reza, besok, gugatan cerai saya akan diajukan. Kamu boleh menyewa pengacara terbaik, tapi percayalah, tidak ada celah yang bisa mereka temukan. Karena setiap kata di surat itu, saya yang menulisnya. Dan kamu yang menandatanganinya. Saya berbalik. Saya melangkah keluar dari apartemen itu, melewati kerumunan, menembus udara dingin dini hari. Punggung saya tegak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa bisa bernapas lega. Pagi setelah malam itu, dunia terasa berbeda. Saya pulang ke rumah Pondok Indah saat langit masih kelabu. Kalila masih tidur pulas di kamarnya, memeluk boneka kelincinya. Saya duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi wajah kecil itu lama sekali. Untuk dia, semua yang saya lakukan ini menjadi masuk akal. Bukan demi dendam, tetapi demi masa depannya, demi memastikan anak ini tumbuh dengan ibu yang berdiri tegak, bukan ibu yang remuk. Mbak Asih, asisten rumah tangga yang sudah ikut kami sejak Kalila lahir, menghampiri saya dengan secangkir teh hangat. Dia tidak banyak bertanya. Dia hanya berkata pelan, Bu, saya selalu tahu ibu perempuan yang kuat. Mbak, ikut bahagia kalau ibu akhirnya tenang. Saya tersenyum. Air mata yang sejak malam saya tahan, akhirnya jatuh juga. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, itu air mata kelegaan. Hari-hari berikutnya berjalan persis seperti yang saya rancang. Saya mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan. Reza, sesuai dugaan saya, menyewa pengacara. Bahkan beberapa. Mereka mencoba mencari celah, menggugat keabsahan surat hibah, menuduh saya melakukan penipuan. Tetapi
Setiap kali mereka mencoba, mereka menabrak tembok yang sama. Dokumen itu sah secara hukum, ditandatangani secara sadar di atas materai, disahkan oleh notaris independen dengan saksi yang lengkap. Tidak ada paksaan yang bisa dibuktikan, karena memang tidak ada paksaan. Reza menandatanganinya dengan sukarela, karena kesombongannya sendiri. Dalam sebuah sidang, pengacara Reza mencoba berargumen bahwa klien mereka tidak membaca dokumen yang dia tandatangani. Hakim ketua, seorang perempuan parubaya dengan wajah tegas, menatap Reza melalui kacamatanya. "Saudara Reza," katanya, "apakah benar tanda tangan di dokumen ini milik Anda?" Reza menunduk. "Benar, Yang Mulia." "Tapi saya tidak membacanya." Hakim itu menghela napas. "Saudara, di mata hukum, seseorang yang menandatangani dokumen dianggap memahami isinya. Tidak membaca bukanlah alasan yang dilindungi undang-undang. Apalagi Anda menyerahkan urusan ini secara sadar kepada istri Anda yang berprofesi sebagai notaris." Ruang sidang hening. Reza tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam sebuah sidang lanjutan, pengacara Reza mengubah taktik. Mereka kini menuduh saya telah menguasai harta secara tidak adil dengan memanfaatkan profesi saya. Mereka menghadirkan argumen bahwa seorang notaris seharusnya tidak boleh menyusun dokumen yang menguntungkan dirinya sendiri. Saya sudah menduga serangan ini akan datang. Maka saya menjawab dengan tenang melalui pengacara saya. "Justru karena saya tahu aturan itulah, saya sengaja meminta Pak Tommy, notaris independen, yang mengesahkan seluruh dokumen. Bukan saya, tidak ada konflik kepentingan. Semua sesuai prosedur." Hakim mengangguk, mencatat, dan menolak keberatan pihak Reza. Pengacara mereka tak menyerah. Mereka menghadirkan Bu Sutinah sebagai saksi, yang dengan berlinang air mata bercerita betapa saya adalah menantu yang dingin dan tak berbakti. Tetapi air mata tidak punya kekuatan hukum. Saat ditanya apakah dia memiliki bukti bahwa saya memaksa anaknya menandatangani dokumen, Bu Sutinah hanya terdiam. Karena tidak ada, karena yang terjadi justru sebaliknya. Reza menandatangani dengan sukarela, karena terlalu sombong untuk membaca. Di akhir sidang itu, saya melihat Reza menatap saya, bukan dengan amarah lagi, tetapi dengan sesuatu yang menyerupai penyesalan. Mungkin untuk pertama kalinya, dia menyadari apa yang telah dia buang. Bukan hanya harta, tetapi seorang perempuan yang dulu mencintainya dengan tulus, yang rela memberikan segalanya, dan yang dia hianati hanya demi sebuah kesenangan sesaat. Saya membalas tatapannya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Karena bagi saya, dia sudah menjadi masa lalu. Dan masa lalu tidak butuh penjelasan, hanya butuh ditutup. Saya duduk di kursi saya, tenang. Saya tidak merasa menang dengan gemuruh kebahagiaan. Saya hanya merasa lega, seperti orang yang akhirnya meletakkan beban berat yang sudah lama dipikulnya. Uang di rekening perusahaan, yang sebagian besar memang berasal dari keuntungan usaha yang saya bangun, kembali ke tempat yang seharusnya. Aset, sertifikat, semua dikembalikan secara hukum kepada pemilik aslinya, yaitu saya, dan melalui hibah itu. Kalilah, Vanya, perempuan yang dulu saya bimbing, menghilang dari kehidupan kami. Saya dengar dia kembali ke kampung halamannya, membawa malu dan kekecewaan. Saya tidak membenci dia lagi. Saya hanya berharap suatu hari dia mengerti bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan perempuan lain tidak pernah bertahan lama. Bu Sutinah, mertua saya, mencoba beberapa kali menghubungi saya. Awalnya dengan nada memerintah, lalu dengan nada memelas. Dia memohon agar saya mempertimbangkan kembali perceraian itu. Demi nama baik keluarga, katanya. Demi cucu, katanya. Saya menjawab dengan sopan, tetapi tegas. Bu, dulu saya juga memohon agar keluarga ini menghormati saya, tetapi yang saya dapat adalah hinaan di depan banyak orang. Sekarang saya hanya ingin hidup tenang bersama anak saya. Saya harap ibu bisa menghormati keputusan saya, seperti saya dulu menghormati keluarga ini. Setelah itu, telepon dari Bu Sutinah berhenti. Reza, di akhir persidangan, kehilangan hampir segalanya. Rumah,
perusahaan, mobil, status. Pria yang dulu membusungkan dada dan menyebut dirinya pengusaha yang diperhitungkan, kini harus memulai semuanya dari nol. Saya dengar, dia kembali tinggal di rumah ibunya, mengandalkan sisa-sisa yang ada. Saya tidak merasa senang mendengarnya. Saya juga tidak merasa sedih. Saya hanya merasa keadilan telah berjalan sebagaimana mestinya. Apa yang dia tanam, dia tuai. Yang menyakitkan di tengah semua itu adalah saat Kalila bertanya. Suatu malam, sebelum tidur, dia memeluk saya dan bertanya, "Bunda, kenapa ayah nggak pulang-pulang lagi?" Saya menahan napas. Saya membelai rambutnya pelan. "Ayah lagi jauh." "Sayang." "Tapi Bunda di sini." "Bunda akan selalu di sini." Kalila mengangguk, lalu memejamkan mata. Dan saat itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya akan menjadi cukup. Cukup sebagai ibu. Cukup sebagai pelindung. Cukup untuk membuat anak ini tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Berbulan-bulan berlalu. Perlahan, hidup saya menemukan bentuk barunya. Kantor notaris saya berkembang. Saya membeli sebuah rumah yang lebih kecil, tetapi lebih hangat, jauh dari kenangan pondok indah yang dingin. Saya mengisi pagi-pagi dengan sarapan bersama Kalila, mengantarnya ke sekolah, lalu bekerja dengan hati yang ringan. Saya tidak lagi menunggu siapapun pulang larut malam. Saya tidak lagi mencium aroma asing di kemeja siapapun. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, rumah saya benar-benar terasa seperti rumah. Suatu sore, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan sederhana yang dulu jarang sempat saya nikmati karena terlalu sibuk melayani suami yang tak pernah benar-benar hadir. Kalila makan dengan lahap, bercerita tentang harinya di sekolah. Saya mendengarkan setiap katanya dengan hati yang penuh. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, pikir saya. Bukan rumah besar, bukan mobil mewah, bukan status sebagai istri pengusaha, tetapi ketenangan dan harga diri yang utuh. Saya pernah berpikir, mungkin saya terlalu kejam, mungkin saya seharusnya memaafkan, mengalah, mempertahankan rumah tangga demi anak. Tetapi setiap kali keraguan itu datang, saya teringat satu hal, mempertahankan sesuatu yang sudah busuk hanya akan membuat seluruh rumah ikut membusuk, dan anak saya berhak tumbuh di rumah yang sehat. Memaafkan tidak berarti harus tinggal, dan melindungi diri sendiri bukanlah sebuah kejahatan. Kini, 1 tahun telah berlalu sejak malam itu. Kalila tumbuh menjadi anak yang ceria. Dia tidak lagi bertanya tentang ayahnya sesering dulu. Dia punya bunda yang selalu ada, dan itu cukup baginya. Saya menatap hidup saya sekarang, dan saya bersyukur. Bukan karena saya menang, tetapi karena saya tidak kehilangan diri saya sendiri di tengah badai itu. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah meremehkan ketenangan seorang perempuan yang sedang terluka. Karena di balik diamnya, seringkali ada kekuatan yang sedang menyusun dirinya sendiri. Dan jangan pernah menganggap pasangan yang setia sebagai sesuatu yang bodoh untuk dimanfaatkan. Karena kesetiaan yang dikhianati bisa berubah menjadi keadilan yang paling dingin. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menelan setiap alasan suaminya mentah-mentah, yang menunggu di ruang tamu sampai tertidur, yang membiarkan namanya tak tercatat di mana-mana, demi membuat suaminya merasa menjadi laki-laki. Kepada kalian, saya ingin berkata, mencintai bukan berarti menghilang. Berbakti bukan berarti membiarkan diri diinjak. Kalian boleh lembut, tetapi jangan pernah lupa untuk melindungi diri sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza yang merasa bahwa kesetiaan istrinya adalah hal yang akan selalu ada. Tak peduli seberapa sering dilukai, yang menganggap pengorbanan pasangannya sebagai kelemahan. Kepada mereka, hidup punya caranya sendiri untuk mengajarkan bahwa setiap pengkhianatan menyisakan tagihan yang suatu hari harus dibayar. Dan di luar sana, ada pula para ibu seperti Bu Sutinah yang begitu mencintai anaknya hingga buta terhadap kesalahannya, yang membela dosa anaknya dan menyalahkan menantu
yang justru paling tulus. Cinta seorang ibu memang besar, tetapi cinta yang membutakan keadilan hanya akan membesarkan anak yang tak pernah belajar bertanggung jawab. Reza kini hidup sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu dia banggakan. Fania pergi membawa penyesalannya. Bu Sutina harus menerima kenyataan bahwa keluarga yang dia bela telah retak oleh tangan anaknya sendiri. Sementara saya bersama Kalila memulai lembaran baru. Rumah yang lebih kecil, tetapi penuh tawa. Hidup yang lebih sederhana, tetapi penuh ketenangan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur, atau memilih untuk bangkit dengan cara yang tetap menjaga harga diri kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Sahabat, apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Atau mengenal seseorang yang sedang berjuang dalam diam seperti ini? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kita saling menguatkan di sana. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan datang ke pernikahanku. Itu pesan terakhir dari adik ipar saya, dikirim lewat WhatsApp. Hanya beberapa jam setelah saya mentransfer 85 juta rupiah untuk pesta pernikahannya. Pesta impian yang katanya mewah seperti pesta seorang putri. Saya membaca pesan itu, lalu tersenyum. Malam ketika acara berlangsung, saya berdiri di seberang jalan. Saya menonton dari kejauhan. Saya melihat mereka panik. Saya melihat ibu mertua saya berlutut memohon pada pengelola gedung agar pintu dibuka. Tapi pintu itu tetap terkunci. Dan saya tahu persis kenapa. Saya hanya memenuhi permintaan mereka. Mereka tidak mau saya datang. Maka acara itu pun tidak datang. Keluarga yang selama 3 tahun merendahkan saya malam itu justru merendahkan diri mereka sendiri di depan ratusan tamu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita ini dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, supaya kanal ini bisa terus menemani kalian dengan kisah-kisah nyata yang lain. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Vika. Usia saya 38 tahun. Saya seorang pemilik butik batik di kawasan Bintaro. Sudah 7 tahun saya membangun usaha itu dari nol, dari satu mesin jahit bekas di garasi rumah. Saya tidak pernah meminta apapun dari siapapun. Saya hanya percaya pada satu hal, bahwa kerja keras yang sunyi suatu hari akan bersuara paling lantang. Saya menikah dengan Andika 10 tahun yang lalu. Andika anak sulung di keluarganya. Lelaki yang baik sebenarnya. Tapi baik yang lemah, baik yang tidak pernah berani berkata tidak pada ibunya. Saya jatuh cinta pada Andika justru karena kelembutannya. Saat itu, saya pikir, lelaki yang penurut pada ibunya pasti akan menjadi suami yang setia. Saya tidak tahu bahwa kelembutan yang tidak punya batas suatu hari akan berubah menjadi senjata yang melukai saya sendiri. Karena kelembutan tanpa keberanian bukanlah kebaikan. Ia hanyalah ketakutan yang berpura-pura menjadi kasih sayang. Butik saya bangun benar-benar dari nol. Dulu, saya hanya menjahit pesanan kecil dari tetangga. 1, 2, potong baju untuk menambah penghasilan keluarga. Lalu, pelanggan saya bertambah. Mulut ke mulut, membawa nama saya. Saya belajar mendesain motif batik sendiri, motif yang tidak ada di tempat lain. Saya menabung sedikit demi sedikit, membeli mesin jahit kedua. Lalu, ketiga, saya mempekerjakan 2 penjahit. Lalu, 5. Setiap jahitan di butik itu, ada keringat dan air mata saya di dalamnya. Saya bercerita panjang tentang butik ini, bukan untuk membanggakan diri, tapi karena penting bagi kalian untuk mengerti. Setiap rupiah yang nanti diambil paksa dari saya, bukan uang warisan, bukan uang yang jatuh dari langit. Itu adalah uang yang saya peras dari jari-jari saya sendiri, malam demi malam, di depan mesin jahit. Kami tinggal di rumah ibu mertua saya di sebuah kompleks lama di Depok. Bukan karena kami tidak mampu menyewa tempat sendiri. Saya sudah berkali-kali mengajak Andika pindah ke rumah kecil milik saya di Bintaro. Tapi setiap kali saya membuka mulut, Ibu Salwa selalu punya alasan. Katanya,
Anak sulung tidak boleh meninggalkan ibunya, katanya. Rumah ini akan sepi tanpa Andika. Dan Andika, seperti biasa, hanya menunduk. Ibu Salwa adalah perempuan berusia 60 tahun. Dulu suaminya seorang pegawai biasa yang meninggalkan sepetak rumah dan sedikit tabungan. Tapi Ibu Salwa selalu berbicara seolah keluarganya adalah keturunan bangsawan. Ia gemar memamerkan barang-barang mahal yang sebenarnya dibeli dari uang anak-anaknya. Tas bermerek terkenal, perhiasan emas, gelang demi gelang. Semua itu bukan miliknya. Semua itu adalah hutang budi yang ia tagih dari orang lain. Lalu ada Vanessa, adik ipar saya, si bungsu. Usianya 26 tahun. Anak kesayangan yang tidak pernah salah di mata ibunya. Vanessa tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia ini berhutang kemewahan padanya. Ia tidak pernah bekerja serius. Setiap pekerjaan ia tinggalkan dalam hitungan minggu. Karena katanya, gajinya tidak pantas untuk seseorang seperti dirinya. Di rumah itu, saya bukan menantu. Saya adalah mesin. Mesin yang mengeluarkan uang setiap kali tombolnya ditekan. 7 tahun pertama pernikahan saya, butik saya masih kecil, penghasilan saya pas-pasan. Saat itu, keluarga Andika nyaris tidak menganggap saya ada. Tapi, 3 tahun terakhir, ketika usaha saya mulai berkembang, ketika pelanggan saya bertambah, semuanya berubah. Mereka mulai melihat saya bukan sebagai manusia, tapi sebagai sumber dana. Awalnya kecil. Ibu Salwa meminjam 2 juta untuk berobat. Saya berikan dengan ikhlas, karena ia ibu suami saya. Lalu Vanessa meminjam 5 juta untuk membeli ponsel keluaran terbaru. Katanya untuk melamar kerja. Padahal ponsel itu hanya ia pakai untuk memamerkan gaya hidup di media sosial. Pinjaman demi pinjaman, yang tidak pernah 1 rupiah pun dikembalikan. Saya diam saja. Suami saya selalu berkata, "Sudahlah, mereka kan keluarga kita." Maka saya menelan semuanya. Saya pikir mungkin ini harga yang harus saya bayar untuk sebuah keluarga. Tapi saya salah, karena bagi orang yang tamat, kesabaran kita bukan kebaikan. Kesabaran kita adalah izin untuk menginjak lebih dalam. Saya masih ingat satu malam, sekitar 2 tahun lalu. Ibu Salwa masuk ke kamar saya dengan wajah cemas. Ia berkata bahwa ada tetangga yang menagih utang arisannya. Jumlahnya 12 juta. Ia menangis, berkata bahwa ia malu, bahwa ia tidak ingin namanya jelek di kompleks. Saya, yang saat itu baru saja menerima pembayaran dari seorang pelanggan besar, langsung memberikan uang itu. Saya pikir saya sedang menyelamatkan nama baik keluarga. Baru beberapa hari kemudian, saya tahu bahwa uang itu sama sekali tidak dipakai untuk membayar arisan. Vanessa memamerkan tas baru di media sosialnya. Tas bermerek terkenal, dengan harga yang persis sama dengan jumlah yang dipinjam ibunya. Saya menelan kekecewaan itu sendirian. Saya tidak berani memprotes, karena setiap kali saya bersuara, Andika selalu memihak ibunya. Begitulah pola yang terus berulang selama 3 tahun. Setiap kali butik saya untung, akan selalu ada musibah mendadak di keluarga Andika. Atap bocor yang harus diperbaiki, mobil yang harus diservis, biaya pengobatan yang entah benar atau tidak, setiap rupiah yang saya hasilkan, seolah mereka anggap sebagai kas bersama yang boleh diambil kapan saja. Saya pernah mencoba menghitung. Dalam 3 tahun, total uang yang mengalir dari tangan saya ke keluarga itu sudah lebih dari 200 juta rupiah. Uang yang seharusnya bisa saya pakai untuk membuka 3 cabang butik baru. Uang yang lenyap tanpa satupun ucapan terima kasih. Dan yang paling menyakitkan, semakin banyak saya memberi, semakin rendah posisi saya di mata mereka. Mereka tidak melihat saya sebagai dermawan. Mereka melihat saya sebagai kewajiban, sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya melayani mereka. Dan puncaknya datang 6 bulan yang lalu, ketika Vanessa mengumumkan bahwa ia akan menikah. Calon suami Vanessa bernama Rian, anak dari keluarga Hanifah, sebuah keluarga terpandang yang benar-benar kaya. Bukan kaya pura-pura seperti keluarga mertua saya. Ibu Rian, Bu Hanifah, dikenal sebagai perempuan tegas yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan kejujuran. Bagi Ibu Salwa dan Vanessa, pernikahan ini bukan soal cinta. Ini adalah tiket untuk naik kelas. Tiket untuk akhirnya bisa pamer di hadapan seluruh kerabat
bahwa mereka berhasil masuk ke keluarga orang kaya. Masalahnya hanya satu, mereka tidak punya uang. Saya masih ingat malam itu. Andika pulang dengan wajah memelas. Ia duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangan saya, lalu berkata pelan, "Vika, tolong bantu adik saya, sekali ini saja." Saya bertanya, berapa yang mereka butuhkan? Andika menyebut angka 85 juta. Saya terdiam. Itu bukan jumlah yang kecil. Itu adalah tabungan saya selama hampir 2 tahun. Hasil keuntungan butik yang saya sisihkan sedikit demi sedikit untuk membuka cabang kedua. Tapi Andika terus memohon. Ia berkata, jika pesta Vanessa tidak megah, keluarga besar akan menertawakan mereka. Ibu akan malu. Dan jika ibu malu, hidup di rumah ini akan menjadi neraka untuk kita berdua. Saya menatap suami saya, lelaki yang seharusnya melindungi saya. Kini memohon agar saya menguras tabungan untuk pesta adiknya. Dan saya, karena lelah berdebat, karena ingin rumah ini tenang, akhirnya mengangguk. Saya tidak tahu malam itu bahwa keputusan saya untuk mengalah justru akan membuka pintu untuk penghinaan yang lebih besar. Keesokan paginya, saya turun ke ruang tengah. Ibu Sawa dan Vanessa sedang duduk dikelilingi tumpukan majalah pernikahan. Suara tawa mereka memenuhi ruangan. Vanessa menunjuk-nunjuk gambar gaun pengantin berekor panjang, gaun ala putri kerajaan Eropa. Ibu Salwa mengangguk-angguk dengan mata berbinar. Mereka bahkan tidak menoleh ketika saya datang. Saya berdeham pelan. Saya memberanikan diri menyampaikan bahwa uang yang diminta sudah saya transfer. Saya berkata dengan suara lembut bahwa pelunasan ke pihak wedding organizer sudah saya kirim pagi itu juga, sesuai tagihan yang Vanessa berikan. Saya hanya berharap satu hal, sebuah ucapan terima kasih, atau setidaknya satu senyuman tulus. Tapi yang saya dapatkan jauh dari itu. Vanessa hanya melirik sekilas, tanpa menghentikan jarinya yang membalik halaman majalah. Ia bergumam singkat bahwa uang itu memang sudah seharusnya masuk hari ini. Karena kalau terlambat, katanya, vendor bunga impor akan membatalkan pesanannya. Tidak ada terima kasih. Tidak ada tatapan penghargaan. Seolah saya hanyalah sebuah mesin yang memang sudah seharusnya mengeluarkan uang. Lalu Ibu Salwa menimpali dengan nada dingin. Ia berkata bahwa 85 juta itu sebenarnya masih kurang. Ia mengeluh. Seharusnya saya bisa memberikan 100 juta bulat supaya mereka bisa menyewa orkestra. Bukan sekedar band akustik biasa. Hati saya terasa diiris. Saya sudah menyerahkan tabungan 2 tahun. Dan yang saya terima adalah keluhan bahwa pemberian saya kurang banyak. Tapi saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya menatap kedua perempuan itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, sesuatu di dalam diri saya mulai berubah. Bukan amarah. Amarah terlalu panas, terlalu cepat padam. Yang tumbuh di dada saya malam itu adalah sesuatu yang lebih dingin, lebih sabar, dan jauh lebih menentukan. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah mulai saya pikirkan. Hari-hari berikutnya, persiapan pesta semakin gencar. Dan bersamaan dengan itu, penghinaan demi penghinaan juga semakin sering datang. Suatu sore, Vanessa datang ke kamar saya tanpa mengetuk. Ia menyodorkan sebuah daftar. Daftar tambahan biaya. Ia berkata bahwa dekorasi pelaminan harus diganti dengan yang lebih mewah, karena keluarga Rian akan datang dengan rombongan besar. Ia menyebut angka tambahan, 25 juta lagi. Saya bertanya, bukankah anggaran sudah disepakati sebelumnya? Vanessa menatap saya dengan pandangan meremehkan. Ia berkata, anggaran itu untuk orang biasa, sedangkan keluarganya, katanya, bukan orang biasa. Saya menahan napas. Lalu saya berkata bahwa saya akan memikirkannya. Vanessa mendengus, lalu pergi dengan membanting pintu. Malam itu, Andika kembali memohon, dan kembali saya mengalah. Saya mentransfer 25 juta lagi. Tabungan saya kini benar-benar terkuras, yang membuat saya semakin pedih keesokan harinya. Saya tidak sengaja melihat unggahan Vanessa di media sosial. Ia memamerkan foto dekorasi pelaminan yang baru, dengan tulisan panjang yang berisi rasa syukur. Ia berterima kasih pada ibunya, yang katanya tak kenal lelah berjuang. Ia berterima kasih pada dirinya sendiri, yang katanya
pantang menyerah mengejar mimpi. Tidak ada satu kata pun, satu huruf pun tentang saya, tentang uang saya, tentang pengorbanan saya. Saya menutup ponsel itu pelan. Saya tidak marah lagi. Saya hanya merasa semakin yakin bahwa apa yang sedang saya pikirkan adalah hal yang benar. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi yang membuat saya mulai membuka mata. Saya sedang merapikan ruang tamu ketika menemukan setumpuk undangan pernikahan yang baru dicetak. Undangan yang indah, dengan kertas tebal dan tinta emas. Saya mengambil satu dan membacanya. Di bagian bawah undangan itu, tertulis nama pengundang. Tertulis, keluarga besar Ibu Salwa. Tidak ada nama saya di sana. Tidak ada nama Andika. Padahal, seluruh pesta ini dari awal sampai akhir dibiayai oleh uang saya. Saya berdiri terpaku. Mereka mengambil uang saya, tapi mereka menghapus keberadaan saya. Belum hilang rasa heran itu. Ibu Salwa memanggil saya. Ia memberi saya setumpuk kain. Ia menyuruh saya menjahit seragam keluarga untuk hari pernikahan. Untuk dirinya, untuk Vanessa, untuk para sepupu. Total 12 potong baju. Ia berkata, mumpung menantunya bisa menjahit, kenapa harus membayar penjahit lain? Tidak ada permintaan tolong, tidak ada tawaran upah, hanya perintah, seolah keahlian saya, yang saya bangun bertahun-tahun, adalah milik mereka secara cuma-cuma. Saya mengerjakan 12 potong baju itu sampai larut malam, selama hampir seminggu, dengan jari yang tertusuk jarum berkali-kali. Dan ketika selesai, tidak satu pun dari mereka mengucapkan terima kasih. Vanessa malah mengeluh. Katanya jahitan di bagian lengannya kurang rapi. Saya hanya tersenyum. Senyum yang semakin lama semakin dingin. Beberapa hari kemudian, Vanessa datang lagi dengan tuntutan baru. Kali ini, ia ingin mengganti band akustik dengan sebuah orkestra penuh. Ia juga ingin menambah gaun cadangan. Gaun kedua untuk sesi foto, yang harganya saja mencapai 15 juta. Ketika saya bertanya, apakah anggaran masih cukup? Vanessa menjawab dengan ketus, bahwa itu bukan urusan saya. Tugas saya, katanya, hanya membayar. Saya menatapnya cukup lama malam itu. Saya ingat, di dalam kepala saya ada suara kecil yang bertanya, sampai kapan ini akan berlanjut? Sampai kapan saya akan terus diperas seperti ini? Tapi saya menelan pertanyaan itu untuk yang kesekian kalinya. Lalu ada satu peristiwa kecil yang menjadi luka tersendiri. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar Vanessa berbicara dengan perencana acara melalui telepon. Ia sedang menyusun daftar tamu kehormatan dan tata letak meja. Dan ketika perencana itu bertanya tentang meja keluarga inti, Vanessa berkata dengan nada datar, agar kakak iparnya tidak usah diberi tempat khusus. Cukup, katanya. Kalau memang datang, duduk saja di meja paling belakang. Saya yang membiayai seluruh pesta itu. Bahkan tidak diberi tempat di meja keluarga. Saya berdiri di balik pintu, mendengar semuanya. Dengan dada yang terasa kosong. Ada satu peristiwa lagi yang tidak akan saya lupakan. Beberapa hari sebelum acara, Vanessa meminta saya menemaninya ke kantor wedding organizer untuk fitting gaun terakhir. Bukan karena ia membutuhkan saya, tapi karena ia butuh seseorang membawakan tas dan minuman, serta tentu saja membayar biaya tambahan jika ada. Saya pergi karena saya pikir mungkin ini kesempatan untuk sedikit lebih dekat dengannya. Di kantor itu, di hadapan para staf wedding organizer, Vanessa memperlakukan saya seperti pembantu. Ia menyuruh saya berdiri, menunggu, mengambilkan ini dan itu. Ketika seorang staf, mungkin karena melihat kemiripan, bertanya, apakah saya kakaknya? Vanessa tertawa keras. Ia berkata dengan nada mengejek, bahwa saya hanya kakak iparnya, hanya istri kakaknya. Hanya, katanya, orang yang kebetulan masuk keluarga mereka. Para staf itu menunduk, canggung. Tapi saya hanya tersenyum tipis, karena saat itu di kantor itu, di tempat di mana seluruh kontrak pesta ini disimpan, saya sudah mulai memahami
Kekuatan apa yang sebenarnya saya pegang? Vanessa menghina saya di tempat yang justru menjadi pusat dari kuasa saya. Ia tidak tahu. Ia sedang menari di atas panggung yang lantainya saya kendalikan. Lalu datang penghinaan yang paling menyakitkan. Pada sebuah acara arisan keluarga besar, di hadapan banyak kerabat, salah seorang bibi bertanya pada Ibu Salwa, "Dari mana biaya pesta semegah itu?" Saya pikir, mungkin sekali ini mertua saya akan menyebut nama saya. Mungkin sekali ini ia akan berkata bahwa menantunya yang membiayai. Tapi Ibu Salwa hanya tertawa bangga. Ia berkata bahwa keluarganya memang selalu mampu. Ia berkata bahwa mereka tidak pernah kekurangan. Lalu, sambil melirik ke arah saya, ia menambahkan dengan nada merendahkan bahwa kebetulan ada menantu yang ikut numpang nama di keluarga terhormat ini. Numpang nama. Seluruh ruangan tertawa, dan saya duduk di sana, di pojok. Dengan uang saya yang membiayai meja makanan yang sedang mereka nikmati, dipanggil sebagai orang yang numpang nama. Saat itulah sesuatu di dalam diri saya patah, bukan dengan suara keras, tapi dengan suara yang sangat pelan, seperti ranting kering yang akhirnya menyerah pada beban. Malam itu, saya pulang ke kamar, dan saya tidak menangis. Saya justru merasa sangat tenang. Untuk pertama kalinya, kepala saya begitu jernih. Saya mulai berpikir seperti seorang pengusaha, bukan seperti seorang menantu yang takut kehilangan keluarga. Saya membuka laci dan mengeluarkan map berisi semua dokumen pembayaran selama ini. Bukti transfer, kwitansi, dan yang paling penting, salinan kontrak dengan wedding organizer. Saya membaca kontrak itu, halaman demi halaman, dengan teliti. Seperti saya membaca kontrak bisnis butik saya, dan di sanalah saya menemukannya. Seluruh kontrak kerjasama dengan Royal Wedding Organizer, vendor utama yang mengurus 80% kebutuhan pesta, mulai dari sewa gedung hotel berbintang, dekorasi, sampai tata suara. Semuanya tertulis atas satu nama. Nama saya, Vika. Karena dulu, saat menandatangani kontrak, Vanessa terlalu malas mengurus administrasi. Ibu Salwa tidak punya rekening dengan saldo cukup. Maka merekalah yang menyuruh saya menandatangani semuanya. Mereka menyuruh saya menjadi penanggung jawab kontrak, supaya jika ada masalah, sayalah yang berurusan dengan vendor. Mereka pikir mereka sedang membebani saya. Mereka tidak sadar. Mereka justru sedang menyerahkan kuncinya pada saya. Di mata hukum, pemilik kontrak ini, pihak yang menandatangani di atas materai, dan pihak yang melakukan seluruh pembayaran. Hanya satu orang. Saya. Bukan Vanessa. Bukan Ibu Salwa. Saya. Saya menutup map itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tersenyum dengan sungguh-sungguh. Tapi saya belum melakukan apa-apa. Saya menunggu. Saya ingin mereka menunjukkan wajah asli mereka secara penuh sampai ke titik terakhir. Dan mereka melakukannya. 3 hari sebelum pernikahan, sore itu, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Vanessa. Saya membuka pesan itu dan membacanya pelan. Isinya begini. Vanessa menulis bahwa ia ingin bicara jujur. Ia berkata bahwa keluarga Rian adalah keluarga terhormat, dan ia tidak mau ada hal yang memalukan di hari pernikahannya. Lalu ia menulis kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Ia menulis, "Jangan datang ke pernikahanku." Vanessa menjelaskan, dengan kata-kata yang berusaha terdengar sopan, tapi penuh racun, bahwa kehadiran saya akan membuat keluarga Rian bertanya-tanya karena penampilan saya, katanya, terlalu sederhana. Karena saya hanya seorang penjahit. Karena, menurut Vanessa, saya tidak pantas duduk di antara para tamu terhormat. Ia berkata, cukup kirimkan uangnya. Lalu, tetaplah di rumah. Saya membaca pesan itu sekali. Lalu 2 kali. Lalu saya meletakkan ponsel di atas meja dengan sangat tenang. Mereka mengambil 85 juta dari saya. Lalu 25 juta lagi. Mereka memakai keahlian saya tanpa upah. Mereka menghapus nama saya dari undangan. Mereka memanggil saya numpang nama di depan kerabat. Dan sekarang, mereka melarang saya datang ke pesta yang seluruhnya saya biayai. Tahu apa yang saya rasakan saat itu? Bukan sakit hati, bukan amarah. Saya merasa bebas.
Karena dengan pesan itu, Vanessa baru saja memberi saya izin penuh. Izin untuk berhenti menjadi mesin. Izin untuk akhirnya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Saya duduk lama di tepi tempat tidur malam itu. Saya memikirkan 3 tahun yang telah lewat. Semua malam ketika saya menelan air mata sendirian. Semua kali ketika saya memberi dan dibalas dengan hinaan. Semua kali ketika saya berharap suatu hari mereka akan melihat saya sebagai manusia dan bukan sebagai dompet berjalan. Dan saya menyadari sesuatu yang membuat saya tenang selama ini. Kesalahan saya bukan karena saya terlalu baik. Kesalahan saya adalah karena saya memberi kebaikan saya kepada orang yang tidak pernah berniat membalasnya. Saya menyiram tanaman yang akarnya memang dirancang untuk mencekik saya. Tapi malam itu, saya berhenti menyiram. Dan saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi jika pohon yang selama ini hidup dari air saya tiba-tiba kehilangan sumber airnya tepat di hari ia paling membutuhkannya. Saya membalas pesannya hanya dengan satu kata, baik. Lalu, saya menelpon Andika. Saya berkata pada suami saya dengan suara yang lembut dan tenang bahwa saya menghormati keputusan adiknya, bahwa saya tidak akan datang ke pernikahan itu. Andika di seberang telepon terdengar lega. Ia bahkan berterima kasih. Ia berkata, ia tahu, saya pasti mengerti. Andika tidak tahu bahwa kelembutan saya malam itu adalah ketenangan sebelum badai. Malam sebelum hari pernikahan, saya tidak tidur. Tapi saya tidak gelisah. Saya justru sibuk. Saya membuka laptop. Dan saya mempelajari kembali setiap pasal di dalam kontrak, setiap klausul tentang pembatalan, setiap ketentuan tentang siapa yang berhak mengambil keputusan. Saya juga menelpon seorang kenalan lama, Pak Tono, seorang akuntan yang sering membantu mengurus pembukuan butik saya. Saya membacakan beberapa pasal kontrak itu padanya. Saya bertanya, apakah benar posisi saya sekuat yang saya kira? Pak Tono mendengarkan dengan saksama, lalu menjawab dengan tenang. Ia berkata, secara hukum, posisi saya tidak terbantahkan selama nama saya yang tertera sebagai penanggung jawab. Dan selama seluruh pembayaran berasal dari rekening saya, maka hanya saya yang berhak membatalkan. Tidak ada seorang pun, bahkan mempelai sekalipun, yang bisa memaksa saya. Saya berterima kasih pada Pak Tono, lalu menutup telepon. Hati saya semakin mantap. Semuanya jelas. Semuanya menguatkan posisi saya. Saya menatap layar laptop itu lama sekali. Selama ini, mereka mengira mereka sedang membebani saya dengan urusan administrasi yang merepotkan. Mereka menyuruh saya menandatangani, mengurus, membayar, supaya mereka tinggal menikmati. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa beban yang mereka taruh di pundak saya sebenarnya adalah sebuah kuasa. Kuasa untuk menghentikan segalanya dengan satu tanda tangan. Pagi hari pernikahan, rumah mertua saya riuh sejak subuh. Ibu Salwa dan Vanessa berangkat lebih dulu ke gedung hotel. Mereka memakai gaun termewah, perhiasan terbanyak, dan tatapan paling sombong. Mereka melewati saya di ruang tengah tanpa sedikit pun menoleh. Bagi mereka, saya sudah selesai. Saya sudah membayar. Sekarang, saya tidak berguna lagi. Andika menyusul kemudian. Sebelum pergi, ia sempat berkata pada saya untuk beristirahat saja di rumah. Saya hanya tersenyum dan berkata, hati-hati di jalan. Setelah mobil mereka hilang di ujung jalan, saya bangkit. Saya berganti pakaian. Bukan pakaian sederhana yang biasa mereka hina. Saya mengenakan setelan paling rapi yang saya miliki. Gamis dengan motif batik buatan tangan saya sendiri. Karya terbaik dari butik saya. Saya menyisir rambut dan menatap diri saya di cermin. Perempuan di dalam cermin itu bukan lagi mesin. Ia adalah pemilik. Pemilik dari segala yang sedang mereka banggakan hari ini. Lalu saya memanggil taksi dan menyebut satu alamat. Bukan alamat gedung pernikahan, tapi alamat sebuah ruko mewah berlantai 3 di pusat kota. Kantor Royal Wedding Organizer. Sepanjang perjalanan, saya menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi melintas. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, saya merasa besar.
Saya memegang kendali penuh atas pesta yang sedang mereka agung-agungkan itu. Taksi berhenti di depan ruko mewah itu. Saya turun dengan dagu terangkat. Saya masuk ke lobi yang sejuk dengan aroma lavender yang menenangkan. Seorang resepsionis menyapa saya dengan ramah. Saya meminta untuk bertemu manajer operasional yang menangani kontrak pernikahan atas nama saya. Karena saya adalah klien VIP. Mengingat nominal yang saya keluarkan tidak sedikit, saya segera diantar ke ruang rapat pribadi. Di sana, seorang perempuan muda bernama Sarah menyambut saya dengan senyum lebar. Ia mengira saya datang untuk melunasi sisa pembayaran atau membahas detail teknis terakhir. Mengingat acara tinggal beberapa jam lagi, Sarah bahkan sudah menyiapkan buku catatan dan katalog bunga. Saya duduk di kursi kulit di hadapannya. Saya tidak membalas senyumnya. Saya mengeluarkan map dari dalam tas dan meletakkannya di atas meja. Lalu, tanpa basa-basi, saya menyampaikan tujuan saya datang. Saya berkata dengan suara datar dan tatapan yang tajam bahwa saya ingin membatalkan seluruh kontrak kerjasama untuk pesta pernikahan atas nama Vanessa yang dijadwalkan hari ini juga. Senyum di wajah Sarah langsung lenyap. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia mencoba memastikan. Ia bertanya ulang, apakah saya ingin menjadwal ulang atau benar-benar membatalkan. Saya mengulangi kalimat saya dengan penekanan pada setiap kata. Saya batalkan semuanya. Detik ini juga, Sarah panik. Ia membuka-buka berkas kontrak dengan tangan gemetar. Ia menjelaskan dengan suara gugup bahwa pembatalan mendadak di hari pelaksanaan akan dikenakan penalti yang sangat besar. Setengah dari total biaya akan hangus. Bunga impor sudah dipesan. Vendor sudah dibayar. Membatalkan sekarang, katanya. Sama saja dengan membakar uang puluhan juta begitu saja. Sarah mencoba membujuk. Ia mengira ini hanya pertengkaran keluarga kecil yang bisa diselesaikan. Tapi saya sama sekali tidak goyah. Bagi saya saat itu, harga diri saya jauh lebih mahal daripada uang yang hangus. Saya menatap Sarah dan berkata bahwa saya tidak peduli dengan potongan setengah biaya itu. Saya rela kehilangan uang itu, asalkan acara tersebut batal total. Lalu, saya membuka map. Saya menunjukkan surat perjanjian dengan tanda tangan saya di atas materai. Saya mengingatkan Sarah bahwa dalam kontrak ini segala keputusan, perubahan, dan pembatalan ada di tangan pihak yang menandatangani dan yang melakukan seluruh pembayaran, yaitu saya, bukan Vanessa, bukan Ibu Salwa. Sarah membaca dokumen itu, lalu wajahnya pucat, karena ia tahu secara hukum saya benar sepenuhnya. Ia tidak punya pilihan. Klien yang sah, yang berhak atas seluruh kontrak ini, sedang duduk di hadapannya. Dan ia meminta pembatalan. Dengan tangan bergetar, Sarah memproses pembatalan itu. Ia menelpon pihak gedung hotel. Ia memberitahu bahwa penyewaan atas nama saya dibatalkan secara resmi. Dalam hitungan menit, segalanya berubah. Gedung yang sudah didekorasi megah mendadak menjadi properti yang tidak lagi disewa siapapun. Saya menandatangani surat pembatalan terakhir. Lalu, saya berdiri dan berkata terima kasih pada Sarah. Saya keluar dari kantor itu dengan langkah ringan. Di luar, langit cerah. Saya memanggil taksi lagi dan menyebut alamat gedung hotel tempat pesta seharusnya berlangsung. Saya ingin menonton. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana istana pasir yang mereka bangun di atas uang saya runtuh. Ketika taksi saya tiba dari kejauhan, saya sudah bisa melihat kekacauan itu. Ratusan tamu berkerumun di depan gedung yang pintunya terkunci rapat. Tamu-tamu yang berdandan mewah, kepanasan di bawah matahari. Saling bertanya ada apa. Petugas hotel berdiri di depan pintu, menjelaskan dengan sopan namun tegas bahwa acara ini telah dibatalkan oleh pihak penyewa dan gedung tidak bisa dibuka. Saya meminta taksi berhenti di seberang jalan. Saya tidak turun. Saya hanya menurunkan kaca jendela sedikit dan menonton. Saya melihat Vanessa. Gaun pengantin putih mewahnya yang berekor panjang itu kini kotor oleh debu. Maskaranya luntur
karena air mata dan keringat. Ia berlari ke sana kemari, berteriak histeris, mencari seseorang untuk disalahkan. Putri yang tadi pagi begitu angkuh, kini berantakan di pinggir jalan seperti boneka yang terbuang. Lalu saya melihat Ibu Salwa, perempuan yang selalu memamerkan kemewahan palsunya. Kini ia berlutut. Ia berlutut di depan pengelola gedung, memohon agar pintu dibuka. Ia berkata akan membayar berapapun, padahal semua orang tahu. Ia tidak punya apa-apa. Tangannya yang penuh gelang emas itu menggenggam lengan petugas, memohon. Sambil menangis, saya menatap pemandangan itu dengan tenang. Tidak ada kemenangan yang meledak-ledak di dada saya, hanya rasa adil yang sunyi. Tak lama, iring-iringan mobil mewah masuk ke area gedung. Rombongan keluarga Rian datang. Mobil terdepan berhenti dan turunlah Bu Hanifah, Ibunda Rian, dengan anggun. Tatapannya menyapu sekeliling. Gedung yang terkunci, sampah dan kursi yang berserakan, calon besan yang berlutut di trotoar, dan calon menantu yang menangis berantakan. Ibu Salwa tergagap. Ia mencoba mengarang cerita bahwa ini kesalahan teknis pihak gedung, bahwa terjadi kesalahan pemesanan ganda. Ia berusaha memposisikan dirinya sebagai korban. Tapi saat itu, Sarah, manajer wedding organizer, yang ternyata juga hadir untuk mengurus pembatalan di lokasi, mendengar kebohongan itu. Dan ia tidak terima disalahkan. Sarah berkata dengan jelas, di hadapan semua orang, bahwa tidak ada kesalahan teknis apapun. Ia berkata bahwa acara ini dibatalkan secara resmi oleh pihak penyewa, oleh pemilik kontrak yang sah, yaitu Ibu Vika. Nama saya menggema di udara. Dan di dalam salah satu mobil, saya melihat Andika tersentak hebat. Ia menoleh ke arah kerumunan dengan wajah pucat. Ia akhirnya menyadari semua kepingan yang hilang. Kenapa saya begitu tenang malam itu? Kenapa saya tidak marah ketika dilarang datang? Kenapa saya bahkan mengucapkan terima kasih? Andika turun dari mobil dan matanya mencari-cari. Lalu ia melihat taksi saya di seberang jalan. Ia berlari menyeberang, menghampiri saya dengan wajah penuh tanya. Ia bertanya dengan suara bergetar, apakah benar saya yang melakukan ini semua? Saya tidak menghindar. Saya membuka pintu taksi dan keluar. Saya berdiri di hadapannya di tepi jalan itu dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, saya menatap matanya tanpa rasa takut sedikit pun. Saya menjawab dengan tenang. Saya berkata bahwa saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Saya mengingatkannya bahwa uang itu uang saya. Kontrak itu atas nama saya. Jika mereka tidak menginginkan kehadiran saya, maka mereka juga tidak berhak menikmati fasilitas yang saya bayar. Saya melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, namun setiap katanya menusuk. Saya bertanya padanya, di mana ia selama 3 tahun ini? Saya bertanya, kemana suami yang seharusnya berdiri di samping saya ketika ibunya menyebut saya numpang nama di depan kerabat? Ketika adiknya melarang saya datang ke pesta yang saya biayai sendiri, saya bertanya, apakah ia pernah sekali saja membela saya? Andika terdiam 1000 bahasa. Ia tidak mampu membantah karena jauh di lubuk hatinya ia tahu saya benar. Ia menunduk. Bahunya yang selama ini selalu tegap karena gengsi, kini turun. Seperti seseorang yang baru saja kalah dalam pertarungan melawan dirinya sendiri. Di kejauhan, Bu Hanifah menatap tajam ke arah Vanessa dan Ibu Salwa. Ia perempuan cerdas yang tidak mudah dibohongi. Fakta bahwa seluruh pesta megah itu ternyata dibiayai dan dikontrak atas nama saya, sang kakak ipar yang selama ini direndahkan. Dan bukan atas nama keluarga Vanessa yang mengaku kaya raya. Membuka mata Bu Hanifah lebar-lebar. Ia menyadari bahwa selama ini keluarga calon menantunya hanyalah benalu yang bersembunyi di balik topeng kemewahan palsu. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, Bu Hanifah berkata bahwa keluarganya tidak bisa menerima pernikahan yang dibangun di atas kebohongan dan kepura-puraan. Bu Hanifah berjalan mendekati Ibu Salwa yang masih berlutut. Ia tidak berteriak, ia tidak memaki. Justru ketenangannya itulah yang membuat semua orang terdiam. Ia berkata bahwa ia datang ke pernikahan ini dengan niat tulus
untuk menyambut sebuah keluarga baru. Tapi yang ia temukan, katanya, hanyalah sebuah keluarga yang membangun kehormatan di atas uang orang lain dan kemudian menendang orang itu seperti sampah. Ia menatap Vanessa dan berkata bahwa seorang perempuan yang tega merendahkan kakak iparnya sendiri. Perempuan yang membiayai pesta impiannya. Bukanlah perempuan yang pantas menjadi ibu bagi cucu-cucunya kelak. Ucapan itu terdengar pelan, tapi menghantam seperti palu. Lalu, di hadapan ratusan tamu, Bu Hanifah membatalkan pernikahan itu. Ia mengajak Rian dan seluruh rombongannya pergi. Rian sempat menatap Vanessa dengan kecewa, lalu berbalik mengikuti ibunya. Mobil-mobil mewah itu pergi, meninggalkan debu dan kehancuran. Vanessa berteriak histeris. Ia menyalahkan saya. Ia memaki saya sebagai perempuan jahat yang iri. Ia memperlihatkan sifat aslinya yang kasar di depan sisa-sisa tamu yang masih ada. Tapi tidak ada lagi yang peduli. Semua orang sudah melihat siapa mereka sebenarnya. Tepat saat itu, ponsel Andika berdering. Nama Ibu Salwa muncul di layar. Andika ragu untuk mengangkatnya. Tapi saya, dengan tenang, meminta ia menekan tombol pengeras suara. Saya ingin ia mendengar sendiri suara asli ibunya. Begitu tersambung, jeritan Ibu Salwa langsung memenuhi kabin mobil. Ia berteriak, mencari saya. Menyuruh saya datang membawa uang untuk menyogok pengelola gedung agar pintunya dibuka. Ia memaki saya, menyebut saya perempuan, tidak tahu diuntung. Perempuan yang sengaja mempermalukan keluarga. Andika mendengar semua itu. Mendengar bagaimana ibunya di saat genting masih saja menuntut uang dari istrinya. Tidak ada satu kata pun yang menanyakan kabar Andika. Tidak ada satu kata pun penyesalan. Hanya tuntutan dan makian. Dan disitulah saya melihat sesuatu padam di mata suami saya. Sesuatu yang selama 10 tahun membuatnya tunduk. Akhirnya mati. Andika meraih ponsel itu, dan dengan suara yang untuk pertama kalinya terdengar tegas, ia berkata pada ibunya bahwa pesta ini batal karena perbuatan mereka sendiri. Lalu ia menutup telepon. Ia menoleh pada saya, matanya basah. Ia berkata, "Maaf, hanya satu kata itu." Tapi saya tahu kata itu lahir dari 10 tahun yang akhirnya ia pahami. Hari itu berakhir dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Bukan dengan pesta megah, tapi dengan runtuhnya seluruh kepura-puraan yang dibangun bertahun-tahun. Sore harinya, saya dan Andika pulang. Bukan ke rumah mertua, tapi ke rumah kecil saya di Bintaro. Rumah yang dulu selalu ditolak Andika. Kini menjadi tempat ia memulai hidup yang baru. Beberapa jam kemudian, Ibu Salwa dan Vanessa datang ke rumah itu. Mereka menggedor pintu. Vanessa berteriak, menuntut saya mengembalikan uang yang dibatalkan, yang menurutnya adalah haknya. Ibu Salwa ikut berteriak, mengancam akan mengusir kami dari keluarga. Andika membuka pintu, tapi kali ini ia berdiri di depan saya, melindungi saya. Ia berkata pada ibunya dan adiknya dengan tenang namun tegas, bahwa uang itu tidak pernah menjadi hak mereka, bahwa selama ini mereka hidup dari keringat istrinya, dan bahwa mulai hari ini semua itu berakhir. Vanessa menyodorkan ponselnya, memperlihatkan tangkapan layar bukti transfer, menuntut uang itu kembali. Tapi tangkapan layar itu tidak bisa dipakai untuk membayar apapun. Andika menutup pintu, pelan namun pasti. Lalu terdengar suara kunci diputar, mengunci pintu, mengunci masa lalu. Di dalam, Andika bersandar di pintu itu dan menarik napas panjang. Ia menoleh pada saya dan berkata bahwa ia baru menyadari. Selama ini ia bukan sedang menjaga keluarganya. Ia sedang menjaga rantai yang membelenggu kami berdua. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan, saya merasa benar-benar memiliki seorang suami. Bukan seorang anak laki-laki yang masih takut pada ibunya. Ibu Salwa dan Vanessa berdiri di trotoar, di bawah langit yang mulai menurunkan hujan. Hujan yang menyamarkan air mata mereka yang sudah terlambat. 6 bulan kemudian, roda kehidupan berputar
dengan caranya yang sangat adil. Hidup saya dan Andika berubah ke arah yang jauh lebih baik, tanpa beban harus membiayai gaya hidup palsu sebuah keluarga. Keuangan kami melesat. Butik saya berkembang pesat. Cerita tentang seorang klien yang berani membatalkan pesta demi harga dirinya menyebar dari mulut ke mulut di kalangan vendor pernikahan. Bukannya buruk, nama saya justru dikenal sebagai pengusaha yang tegas dan berintegritas. Banyak orang bersimpati dan menjadi pelanggan setia saya. Andika pun mendapat promosi di kantornya. Ternyata, selama ini, performa kerjanya selalu terhambat karena pikirannya terus terpecah oleh drama keluarganya. Kini, dengan hati yang tenang, karirnya bersinar. Kami merenovasi rumah kecil di Bintaro itu menjadi istana mungil yang nyaman. Dan kami mulai merencanakan ibadah umrah berdua, menggunakan sebagian uang yang dulu hampir saja dibakar untuk pesta orang lain. Hubungan kami semakin hangat. Andika telah benar-benar berubah menjadi pelindung. Ia tidak lagi menjadi lelaki lemah yang takut pada bayang-bayang ibunya. Sementara itu, di sisi lain kota, Karma bekerja dengan caranya yang sunyi namun menyakitkan. Kehidupan Vanessa dan Ibu Salwa hancur berantakan. Untuk melunasi tumpukan utang vendor beserta bunganya, mereka terpaksa menjual rumah peninggalan almarhum ayah Andika. Kini mereka tinggal di sebuah kontrakan petak sempit di pinggiran kota. Lingkungan yang dulu selalu mereka hina. Vanessa, sang putri yang dulu mendambakan pesta ala kerajaan, kini bekerja sebagai penjaga toko kosmetik murah di pasar tradisional. Setiap hari ia berdiri berjam-jam, melayani pembeli, dengan gaji yang hanya cukup untuk makan. Wajahnya yang dulu terawat, kini kusam dan lelah. Teman-teman sosialitanya sudah lama memblokir nomornya, sejak tahu ia jatuh miskin. Ibu Salwa nasibnya lebih memilukan. Ia terserang stroke ringan akibat stres dikejar para penagih utang. Kini, ia hanya bisa duduk di kursi roda, di depan televisi kecil, di kontrakan yang sempit itu. Tidak ada tetangga yang mau menjenguknya, karena mulutnya yang masih saja tajam. Ia sering meracau, memanggil nama Andika, berharap anak sulungnya datang menjemput. Tapi harapan itu sia-sia. Konon, dari cerita seorang kerabat lama, Ibu Salwa pernah berkata pada Vanessa di sela-sela kemarahannya, bahwa seharusnya dulu mereka memperlakukan saya dengan lebih baik, tapi kata-kata itu datang terlambat. Penyesalan yang lahir setelah semuanya runtuh hanyalah air mata yang jatuh di atas tanah yang sudah kering. Tidak ada gunanya, tidak menumbuhkan apa-apa. Suatu malam di akhir pekan, saya dan Andika makan malam di sebuah restoran kaca di pusat kota. Kami tertawa, membicarakan rencana umrah kami. Saat itulah, sebuah angkutan umum berhenti tepat di depan jendela restoran. Di dalamnya, di antara penumpang yang berdesakan, saya melihat sebuah wajah yang saya kenal. Vanessa. Ia baru pulang kerja, memangku kantong plastik berisi obat ibunya. Matanya terkunci pada pemandangan di dalam restoran. Pada saya dan Andika yang tertawa bahagia. Pada hidup yang seharusnya bisa ia nikmati. Jika saja dulu ia tidak begitu sombong. Mata kami bertemu sejenak. Saya mengenali wajah lusuh itu. Tapi saya tidak menunjukkan amarah. Tidak pula kasihan yang berlebihan. Saya hanya menatapnya datar, sejenak, lalu memalingkan wajah kembali pada suami saya dan melanjutkan tawa saya. Angkot itu pun melaju pergi, membawa Vanessa dan penyesalannya ke dalam kegelapan malam. Andika bertanya, "Ada apa?" Saya menggeleng pelan, sambil tersenyum. Saya berkata, "Bukan apa-apa. Hanya seseorang dari masa lalu yang mengingatkan saya betapa bersyukurnya kita hari ini." Malam itu, saya menyadari satu hal, bahwa balas dendam yang terbaik bukanlah dengan amarah, bukan pula dengan caci maki, melainkan dengan menjadi bahagia, dengan menjalani hidup sebaik-baiknya. Sementara mereka yang dulu menyakiti kita, menyaksikan semuanya dari kejauhan, membusuk dalam penyesalan yang tak berujung. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana. Jangan pernah menukar harga diri dengan penerimaan orang lain. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran seseorang adalah tanda kelemahan. Karena ada batas di mana orang yang paling sabar sekalipun akhirnya
berhenti memberi dan mulai mengambil kembali. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, yang terus memberi, terus mengalah, dengan harapan suatu hari akan diterima dan dihargai. Mereka mengira jika cukup banyak, mereka berkorban. Cinta dan rasa hormat akan datang dengan sendirinya. Tapi tidak. Bagi orang yang tamak, pengorbanan kita hanya membuat mereka semakin lapar. Ada juga banyak suami seperti Andika dulu, lelaki yang baik, tapi terlalu lemah untuk membela. Yang mengira diam adalah cara menjaga kedamaian. Padahal diam, mereka justru memberi izin bagi ketidakadilan untuk tumbuh subur di rumah sendiri. Dan ada pula para ibu mertua serta para ipar yang mengira bahwa hubungan keluarga adalah cek kosong yang bisa dicairkan kapan saja, yang lupa bahwa rasa hormat tidak bisa dibeli dan tidak bisa dituntut. Ia hanya bisa diberikan kepada mereka yang juga memberi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memutus hubungan yang merusak bukanlah sebuah dosa. Ia adalah upaya menyelamatkan diri dan menyelamatkan rumah tangga kita. Jika kalian pernah berada di posisi saya atau mengenal seseorang yang sedang mengalaminya, ceritakanlah kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.